Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang teori sistem dan teori negara. Para filsuf dan ilmuwan sosial telah lama mengaitkan beberapa konsepsi sistem dengan pemahaman politik mereka. Seperti Weber yang mencari kualitas stabilitas dan orde dalam masyarakat produktif modern. Ia mengklarifikasikan masyarakat ke dalam sistem kewenangan tradisional, karismatik, dan rasional legal. Atau Marx yang mengklarifikasikan masyarakat ke dalam sistem ekonomi berdasarkan mode produksi dan hubungan-hubungan produksi yang berwujud ke kelas sosial, feodal, borjuis, dan proletar. Berikutnya yaitu memahami terminologi sistem. Dalam kenyataannya, seluruh fenomena sosial saling berkaitan, meskipun batas-batas dapat diterapkan untuk menggambarkan sistem-sistem yang berbeda. Misalnya sistem politik, ekonomi sosial, dan psikologi budaya. Biasanya elemen-elemen hadir dalam jumlah yang secara konseptual terukur, dan dalam keadaan ini mereka diistilahkan sebagai variabel. Elemen-elemen yang lebih konstan ketimbang variabel ini karena mereka tidak mengalami perubahan dalam masyarakat disebut parameter. Variabel-variabel suatu sistem dapat termasuk struktur, fungsi, aktor, nilai, norma, tujuan, input, respon, dan umpan balik. Kemudian yang berikutnya yaitu sasaran dasar teori sistem adalah integrasi beragam ilmu alam maupun sosial. Pengembangan prinsip-prinsip pemersatu dari ilmu-ilmu individual dan pembentukan teori eksak dalam bidang-bidang ilmu dan fisika. Riset operasional diterapkan dalam pencarian solusi permasalahan sosial, khususnya dalam pendidikan, perencanaan wilayah, perkotaan, dan pelayanan kesehatan. Dengan pergeseran dari aplikasi militer ke sipil, riset operasional pada akhirnya dikenal sebagai sarana analisis sistem. Asal-usul teori sistem dalam perbandingan politik lahir dari biologi, sibernetika, riset operasional, dan analisis sistem. Kemudian yang berikutnya yaitu kerangka kerja Esten. Upaya-upaya Esten untuk membangun suatu teori politik berorientasi empiris berkembang melalui 3 fase, yang dimana dalam 3 fase itu pencarian teori Esten melibatkan perumusan satu kerangka kerja, namun satu fokus pada sistem secara utuh, bukannya hanya pada bagian-bagiannya, satu perhatian pada pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap sistem, dan satu pengakuan dari perbedaan antara kehidupan politik dalam keseimbangan dan dalam ketidakseimbangan. Esten juga menegaskan bahwa sistem-sistem politik berlangsung di saat-saat perubahan dan tekanan untuk mengubah sistem dapat berasal dari 2 arah, yaitu yang bersifat internal dan eksternal. Dengan demikian, sistem politik dipengaruhi oleh apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan. Kemudian yang berikutnya yaitu asal-usul pemikiran dan pengaruh-pengaruh yang membentuk interpretasi Esten. Esten mencari generalisasi dalam upayanya merumuskan teori dan sistem sistematik, dan adalah hasratnya untuk mengaitkan gagasan-gagasan dengan seluruh ilmu sosial. Kemudian Esten sendiri mengakui bahwa suatu revolusi teknis dan teoritis dalam ilmu politik menanamkan rangsangan bagi karyanya, dan ia mengutip karya Charles Merriam dan George Catlin, Harold Laswell, dan lain-lain. Sebagai contohnya, Esten memfokuskan perhatiannya kepada teori politik. Pertama, ia percaya bahwa perhatian masa lalu terhadap institusi yang legal dan formal sudah ketinggalan zaman, serta bahwa ilmu politik perlu menyusun teori tentang sistem politik dan proses-prosesnya ketimbang tentang negara dan institusi. Kedua,
ia mencari satu teori besar yang akan menghubungkan keseluruhan sistem dan melampaui upaya berjangkau menengah dalam mempelajari partai-partai dan kelompok-kelompok penekan. Aston juga merujuk pada fungsi yang diturunkan dari antropologi dan biasa dipergunakan dalam sosiologi sebagai sebuah unit yang bagaimanapun sulitnya untuk dipegang, tentunya tetap merupakan sebuah unit yang dapat dimanfaatkan di banyak disiplin. Kemudian konsep sistem Aston sangatlah wajar diturunkan dari ilmu-ilmu fisika dan biologi. Seperti halnya kita memiliki satu teori umum tentang gerakan dalam fisika atau tentang kehidupan dalam biologi, kita membutuhkan satu teori umum tentang proses vital dalam politik. Kemudian ilmu-ilmu fisika mungkin memberikan landasan bagi pemahamannya, dan metafisika harus dilampaui lewat pengembangan ilmu sistem yang menggabungkan biologi, psikologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Kemudian di seluruh kerangka kerja Aston, ia mencoba mengunggah para ilmuwan politik tentang cara-cara menganalisis saling keterkaitan yang kompleks dalam kehidupan politik. Berikut yaitu sistem sebagai struktur dan fungsi Gabriel Almond dan para pelopornya. Gabriel Almond menerapkan satu tipologi sederhana sistem-sistem politik nasional bersama-sama dengan para ilmuwan perbandingan politik lainnya. Almond mengajukan suatu permusuhan baru, memanfaatkan sistem politik sebagai satu basis dan pijakan menuju sekumpulan konsep yang berhubungan dengan struktur dan fungsi. Almond berpendapat bahwa input atau fungsi-fungsi politik, bukannya output atau fungsi-fungsi pemerintah, adalah krusial dalam mencirikan sistem-sistem politik wilayah berkembang. Kemudian bagi Almond, sosialisasi politik mendorong orang untuk berpartisipasi dalam budaya politik. Yang berikut, Almond memandang budaya politik sebagai dualistik, bukannya monistik. Dengan demikian, sistem politik dapat dicirikan sebagai modern dan pramodern, maju dan terbelakang industri dan agraris. Secara esensial, ia melihat sistem politik tumbuh melalui tahap-tahap perkembangan. Secara khusus, Almond merujuk pada sistem-sistem primitif, tradisional dan modern. Sistem-sistem yang kurang berkembang dicirikan oleh gaya-gaya tradisional, yaitu ketersebaran, partikularisme, penganggapan, dan efektivitas. Sedangkan sistem-sistem yang lebih berkembang dicirikan oleh spesifik universalisme, pencapaian, dan netralisme efektif. Sistem politik Almond tersusun atas banyak bagian independen. Terdapat batas antara sistem dan lingkungan. Input dan output mempengaruhi sistem, dan umpan balik hadir di antara sistem dan lingkungan. Kemudian asal-usul pemikiran dan pengaruh terhadap Almond. Dalam akar pemikiran Estonian, Weberian, dan Newtonian, Almond mencampurkan pengertian-pengertian struktur dan fungsi. Struktur adalah kegiatan-kegiatan teramati yang membentuk sistem politik. Almond dan Powell tahun 1966. Struktur-struktur ini dicirikan oleh keteraturan dan menurut tingkat perkembangan sistematik oleh perbedaan struktural. Fungsionalisme bagi Almond adalah sebuah tema lama teori politik. Kemudian kritik-kritik kepada Almond dan fungsionalisme struktural. Fungsionalisme struktural dan strukturalisme dalam ilmu politik secara esensial diturunkan dari antropologi, ekonomi, dan sosiologi. Meski demikian, para pengkritik pendekatan-pendekatan tersebut cukup kuat. Fungsionalisme seringkali diidentifikasikan sebagai bersifat deterministik atau ideologis, konservatif, atau penuh pembatasan atau semata-mata salah. Kemudian dari kritikan-kritikan yang ada pada karya Almond ini muncul 3 masalah, yaitu yang pertama, bias ideologi konservatif. Kedua, kebingungan konseptual, dan ketiga, keterbatasan daya terap.
Meskipun menerima kebanyakan permasalahan fungsionalisme memiliki keabsahan, ia menyajikan satu analisis asumsi-asumsi yang diperlukan untuk secara empiris menguji hipotesis-hipotesis teori fungsional. Temu-temuannya menunjukkan bahwa teori fungsional mungkin menghasilkan hipotesis-hipotesis yang sama. Kemudian perspektif sistem yang radikal. Aston mengakui keterbatasan sistem dalam keseimbangan Almond. Dalam bayang-bayang Parsons memadukan perumusan sistemnya dengan perspektif tindakan. Upaya-upaya ini sebagaimana juga benar-benar tidak memuaskan para pengkritik sistem teori yang radikal. Kemudian sistem dalam perspektif dialektis. Selama abad ke-18, para penulis bergerak di model Newtonian menuju suatu pandangan sejarah yang deterministik. Montesquieu dalam Spirit of Law menemukan ketentuan dalam sejarah seluruh bangsa, mencatat adanya saling keterkaitan hukum dan menganggap perubahan-perubahannya karena penyebab-penyebab material. Kemudian yang berikutnya yaitu perspektif perjuangan kelas politik. Berdasarkan kritik-kritik terhadap seluruh kelas politik tersebut, Gold, L.O. dan Wright menyarankan bahwa karya-karya Wolfe, O'Connor, and Off cukup dapat membantu. Wolfe mencoba menghubungkan abstraksi-abstraksi Hegelian Marxis dengan kenyataan konkret James. O'Connor mengamati krisis fiskal negara dan menganalisis krisis kemampuan laba korporasi dan kebangkrutan negara. Kemudian Marx dan Engels membedakan antara negara dan masyarakat untuk menjelaskan saling keterkaitan kehidupan ekonomi dan politik mereka. Membayangkan prospek suatu masyarakat tanpa kelas di masa-masa modern, satu gagasan yang oleh kebanyakan ilmuwan politik dianggap tidak mungkin tercapai. Dengan alasan tersebut, di antara sejumlah alasan lain ilmuwan klasik kontemporer menurunkan derajat konsep negara mengaitkan dengan sistem, mungkin untuk mengaburkan kondisi-kondisi penguat dan hambatan yang dialami masyarakat oleh individu-individu dunia kapitalis sekarang ini. Kemudian salah satu pendukung pendekatan sistem, David Aston, mengatakan kita akan asal-usul disiplin kita dan mengakui hutang budi kita kepada Marx. Generasi ilmuwan politik yang sekarang juga bergaulat dengan pernyataan apakah politik itu dan apakah ilmu politik itu. Marx dan Engels mendefinisikan politik dalam pengertian kekuasaan negara suprastruktur yang mewakili suatu masyarakat borjuis dan mencerminkan kebutuhan-kebutuhan ekonomi dari produksi yang dikontrol kelas. Marx dan Engels menyusun satu hubungan antara negara dan struktur kelas masyarakat. Kemudian yang berikut analisis sistem dalam masyarakat sosialis. Kelompok Marxis mungkin menyebut teori sistem ortodoks sekedar sebuah mistifikasi dari para teknokrat yang mencari kekuasaan pada zaman dengan teknologi yang tersebar luas. Dikatakan para teknisi baru Amerika Serikat mempertahankan kepentingan satu kelas baru yang berorientasi pada perencanaan dan administrasi, serta menyesuaikan nilai-nilai Amerika yang didasarkan pada kemajuan lewat rasionalitas dunia. Teori sistem telah memanfaatkan di Uni Soviet dan Eropa Timur. Lautz berpendapat bahwa bahasa Marxisme-Leninisme memberikan perumusan yang kosong, sekalipun ia telah menjadi pola komunikasi utama. Berdasarkan kondisi ini, konsep-konsep teknologi Barat dengan mudahnya bersimilasi ke dalam Marxisme.
Leninisme, khususnya fungsionalisme dan teori sistem-sistem sibernetika. Kemudian teori sibernetika dalam pengertian biologis bisa diasumsikan adanya pemeliharaan dan stabilitas maupun kontrol klaus, memandang informasi terkait dengan organisasi klaus, juga menyusun hubungan-hubungan sibernetika dengan logika. Dengan logika dialektika, pada akhirnya kontrol masyarakat oleh negara akan digantikan oleh sistem umpan balik masyarakat sosialis. Laut percaya bahwa teori sistem merupakan ancaman yang akan menggerogoti kontrol pusat di Republik Demokrasi Jerman. Berikut arahan-arahan pemahaman teori sistem yang radikal atau Marxis. Dua tema signifikan ditemukan dalam kritikan-kritikan radikal terhadap teori sistem. Penelaahan perlu memperhitungkan kondisi manusia dan teori harus berorientasi pada suatu sistem dunia. Suatu politik yang lebih manusiawi akan lebih mengorganisasikan kehidupan politik sebagai suatu jalur pendekatan penuh tantangan bagi penemuan diri dari pengembangan komunitas, sehingga manusia dapat melampaui apa yang telah membagi-bagi diri mereka menjadi pesaing, dan lewat kewargaan di dalam sebuah komunitas mereka dapat mengalami sesuatu di luar apa yang telah menyatukan mereka sebagai sesama saudara. Marx dan Lenin serta para pengikutnya menyusun sistem dalam pengertian internasional. Dalam pendahuluannya ia menceritakan kesulitan-kesulitan dalam perspektif masa lalu. Baik, mungkin dari bab 5 cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.